Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasya Paramita dengan NIM 242110426. Di sini saya akan mempresentasikan analisis dokumen kurikulum MI, Kurikulum Merdeka. Latar belakang, pendidikan merupakan fondasi penting dalam membentuk generasi yang berkarakter, berpengetahuan, dan berakhlak mulia. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mengembangkan kurikulum Merdeka sebagai penyempurnaan dari kurikulum 2013. Kurikulum ini menekankan kemandirian belajar, pengetahuan karakter, serta fleksibilitas dalam proses pembelajaran. Analisis dokumen kurikulum MI, Kurikulum Merdeka. Analisis terhadap dokumen kurikulum Madrasah Ibtidaiyah atau MI dalam penerapan kurikulum Merdeka merupakan suatu pendekatan strategis untuk memastikan keselarasan antara regulasi nasional, kebutuhan institusi, dan karakter siswa. Secara keseluruhan, analisis dokumen kurikulum MI dalam kurikulum Merdeka merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar Islam dengan pemahaman yang baik terhadap setiap komponennya. Guru dapat melaksanakan pembelajaran yang lebih efektif, kontekstual, dan berpusat pada peserta didik sesuai semangat merdeka belajar. Elemen-elemen kurikulum Merdeka meliputi capaian pembelajaran (CP) dan alur tujuan pembelajaran (ATP) diterapkan di Madrasah Ibtidaiyah MI. Kurikulum Merdeka merupakan pembaruan kurikulum yang menekankan kebebasan belajar, fleksibilitas, serta pengembangan potensi peserta didik sesuai tahap perkembangannya. Dalam konteks Madrasah Ibtidaiyah, kurikulum ini sangat penting karena tidak hanya berfokus pada penguasaan akademik, tetapi juga pada pembentukan akhlak, karakter, dan profil pelajar Pancasila. Dua elemen utama yang menjadi landasan penerapan kurikulum Merdeka di MI adalah capai pembelajaran atau CP dan alur tujuan pembelajaran ATP. Elemen-elemen kurikulum Merdeka secara umum, elemen utama dalam kurikulum Merdeka terdiri atas beberapa komponen yang saling berhubungan yaitu: yang pertama, pembelajaran CP. Capaian pembelajaran CP bukanlah istilah asing di dunia pendidikan. Di Indonesia sendiri, istilah CP lebih sering digunakan di dunia pendidikan tinggi. Meski demikian, CP sendiri sebenarnya tidak merujuk pada satuan pendidikan tertentu. Capaian pembelajaran adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan, diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran TP merupakan bagian penting dari kurikulum Merdeka yang berfungsi sebagai pedoman operasional bagi guru untuk menerjemahkan capaian pembelajaran CP ke dalam langkah-langkah konkret yang dapat dilaksanakan di kelas. TP memberikan peluang bagi guru untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih personal dan adaptif. Guru dapat menyesuaikan tujuan pembelajaran dengan kebutuhan individu siswa, termasuk memberikan tantangan tambahan bagi siswa yang lebih maju dan memberikan dukungan khusus bagi siswa yang memerlukan bantuan lebih. Yang ketiga, alur tujuan pembelajaran atau ATP. Alur tujuan pembelajaran ATP adalah komponen integral dalam kurikulum Merdeka yang menghubungkan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran dalam suatu kerangka yang terstruktur dan sistematis. ATP dirancang untuk memberikan kesinambungan tema pembelajaran, memastikan bahwa setiap materi dan aktivitas pembelajaran organisir dengan baik untuk membangun pemahaman siswa secara progresif.
Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum pembelajaran intrakurikuler di mana di dalamnya mempunyai beragam konten yang disusun secara optimal guna peserta didik memiliki waktu cukup untuk mendalami konsep serta menguatkan kompetensi masing-masing. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang mempunyai pembelajaran yang terstruktur, tidak variatif, di mana di dalamnya terdapat konten yang dihasilkan oleh nantinya lebih optimal agar peserta didik mempunyai waktu yang luang dalam memahami konsep. Perbandingan kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka di SD atau MI. Yang pertama, kerangka dasar. Dalam kurikulum 13, kerangka dasar yang melandasi adanya kurikulum ini ialah tujuan sistem pendidikan nasional serta standar nasional pendidikan. Sedangkan di dalam kurikulum Merdeka, kerangka yang melandasinya adalah tujuan sistem pendidikan nasional, standar nasional pendidikan serta ditambahkan pengembangan profil pelajar Pancasila di dalamnya. Yang kedua, kompetensi yang dicapai pada kurikulum 13, kompetensi dasar atau KD, yang di dalamnya berupa lingkup serta urutan dikelompokkan ke dalam 4 kompetensi inti, yakni spiritual, pengetahuan, keterampilan, serta sosial. Ketiga, struktur kurikulum 13 jam pelajaran telah diatur setiap minggunya. Selanjutnya, satuan mengatur alokasi waktu untuk pembelajaran secara rutin setiap minggu dalam satu semester, sehingga pada akhir semester. Yang keempat, pembelajaran pada kurikulum 13, pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran, yakni dengan pendekatan saintifik untuk semua mata pelajaran. Yang kelima, penilaian pembandingan selanjutnya, yakni dari aspek penilaian pada kurikulum 13. Penilaian ini dibagi menjadi beberapa aspek, yakni keterampilan sikap peserta, pengetahuan. Selain itu, penilaian bersifat formatif. Kesimpulan dari analisis kurikulum. Analisis dokumen kurikulum Madrasah Ibtidaiyah Kurikulum Merdeka menunjukkan bahwa kurikulum ini memberikan kebebasan bagi guru dan siswa dalam proses belajar dengan menekankan pengembangan karakter, nilai-nilai Islam, serta profil pelajar Pancasila melalui elemen utama seperti capaian pembelajaran, CP, dan aluran tujuan pembelajaran ATP. Kurikulum Merdeka membantu menciptakan pembelajaran yang lebih fleksibel, konstekstual, dan berpusat pada peserta didik sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman. Ikut referensi dari penjelasan analisis dokumen kurikulum. Baik, sekian dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.